Kak tuh selamat Mas, senang ketemu lagi. Ada yang grogi, ada yang tetap aja segar dan semangat ya, alhamdulillah. Malam ini kita ngobrolin apa ya? Sebentar ya. Aku share screen. Ini masih lanjutan yang kemarin ya teman-teman, tapi malam ini kita ngobrolnya lebih dalam lagi nih, gitu ya, lebih dalam lagi. Terus saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kalau lagi pas sesi, kemudian teman-teman punya pertanyaan, silakan untuk di type di chat box. Ya, saya ngecek chat box from time to time. Sehingga satu teman-teman nggak kelupaan, kemudian yang kedua saya juga bisa langsung lihat dan bisa dijawab nggak kelewatan ya. Saya mengundang pertanyaan-pertanyaan bagus dari minggu yang lalu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa ilmu yang kita dapat malam ini itu bermanfaat untuk kita dan untuk orang yang banyak. Kemudian kitanya juga ya dengan ilmu ini menjadi lebih amanah dan lebih barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman. Kemarin itu kita sudah ada di Selama di sini ya, dan hari ini kita akan ngobrolin di apa namanya di sesi ini kita akan ngobrolin tentang rekrutmen di pasca setelah seleksi. Ya. Boleh dong di chat box teman-teman tulis yang masih diingat dari sesi yang sebelumnya apa? Yang diingat-ingat lagi, yang masih diingat dari sesi yang sebelumnya itu hari apa ya Kak Okta? Kamis ya Kak ya? Kamis, Kak. Ini udah pada ngerjain PR belum? Tracker itu pertama. Wuhu. Betul sekali ya teman-teman, itu salah satunya. Salah satu dari yang kita bahas minggu lalu. Nah, kalau yang di minggu ini ya teman-teman, kalau kita lihat nih Google Calendar Kak Galuh betul sekali. Kalau yang di minggu ini nih apa namanya yang harus dilakukan atau tugas-tugas ya eh di pasca seleksi adalah kira-kira ini nih, ya, melakukan verifikasi, kemudian memastikan kelengkapan dokumen, kemudian membantu menyiapkan offer letter dan kontrak, dan menyiapkan onboarding. Kira-kira tugasnya admin HRGA dalam apa step-step ini atau langkah-langkah ini kira-kira apa ya teman-teman ya? Kita tuh kontribusinya apa ya di dalam tugas-tugas ini? Adakah yang bisa menebak? Screening data, merekap data karyawan baru, betul, Kak Tavia, Kak Cassandra, memastikan teknis administrasinya ya, screening data Kak Nadiani, ya, ya betul, membantu administrasi Kak kandidat Kak Binta. Nah, betul, betul sekali. Nah, sekarang detailnya seperti apa nih kita bahas ya. Jadi malam ini yang akan kita pelajarin. Ini seru banget teman-teman dan biasanya ini udah kesekian kalinya saya menyampaikan sesi ini. Biasanya kemudian teman-teman tuh suka bolak-balik gitu ya. Jadi satu ngelihat dari sisi HR, kedua melihat dari sisi
karyawan gitu. Satu ngelihat dari sisi HR, kedua ngelihat dari sisi kandidat gitu ya. Kalau aku jadi HR-nya gimana, kalau aku jadi karyawannya seperti apa. Nah itu biasanya kita suka bolak-balik tuh dan nggak apa-apa ya. Nanti kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Yang pertama tentang melengkapi data karyawan baru. Nih ya, kalau menurut teman-teman, perusahaan perlu tahu nggak sih soal data pribadi kita, status pernikahan, dan jumlah anak? Kira-kira gimana teman-teman? Perlu nggak? Oke, perlu, perlu. Pertanyaan saya berikutnya, kapan diperlukan? Pas udah jadi karyawan, Kak Nia, betul sekali. Ketika diterima kerja ya, karena dia di betul sekali. Kalau waktu baru apply, baru melamar, perlu nggak karyawan tahu tentang informasi ini? Tidak perlu Kak Anissa, tidak perlu betul ya. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi perusahaan itu perlu tahu. Nah mungkin pertanyaan saya berikutnya sebenarnya untuk apa sih kalau sudah keterima ya, kalau sudah keterima kerja gitu, kemudian perusahaan harus tahu data pribadi tentang status pernikahan dan jumlah anak itu untuk apa ya? Keperluannya untuk apa ya perusahaan tahu? Pajak, Kakak Sandra, asuransi, betul. Penggolongan gaji, aku, nah, I'm not sure, aku nggak yakin. Untuk tunjangan, untuk dari kakak-kakak Kak Leo dan Kak Lala. Kemudian, ya kalau untuk penggajian, mungkin yang terkait dengan pajak ya, Kak Dwi Arum, menghitung tunjangan. Yes, itulah. Jadi keperluannya untuk data pribadi seperti status pernikahan dan jumlah anak itu adalah untuk kepentingan perhitungan pajak ya teman-teman ya. Perhitungan pajak dan kemudian juga untuk kalau ada asuransi BPJS. Nah, itu dia Kak Dea. Terima kasih banyak. eh nah, selain dua hal itu, kira-kira informasi apa aja yang perlu diminta dari karyawan baru? Mungkin dokumennya ya. Dokumen apa nih kira-kira yang diminta dari karyawan baru? Ijazah, transkrip, Kak Cassandra, KTP, NPWP, penting sekali. Buku nikah jika sudah menikah, betul. Betul. Satu lagi, apa kira-kira yang penting? Buku nikah, betul. Buku tabungan biasanya depannya doang ya, Kak Anissa. Itu apa namanya untuk bayar payroll, untuk bayar gaji itu ya, supaya kita nggak salah spelling nama, nulis nama, atau nggak salah nomor rekening betul sekali. SKCK Kak Fikri. Nah, ini menarik kita bahas berikutnya. Mungkin teman-teman yang tadi lupa disebutkan itu adalah kartu keluarga ya teman-teman ya. Itu kalau sudah berkeluarga apa ini eh, pasangan kemudian anak. Ini ada contoh PT XYZ baru saja merekrut 5 orang pegawai baru. Kemudian sebagai admin HRGA, kamu ditugaskan untuk mengumpulkan beberapa dokumen yang tadi kita sebutin rame-rame itu ya teman-teman ya dokumennya. Sebagian mengirim dokumen lewat email, kemudian ada yang lewat WhatsApp. Ini ada 5 orang. Kita tadi nyebutin dokumen lumayan banyak ya, ada KTP, PWP, kartu keluarga, buku tabungan, dan lain sebagainya. Menurutmu, masalah apa yang berpotensi akan timbul akibat cara pengumpulan data yang seperti ini, dan bagaimana cara mencegah permasalahan tersebut? Di chat box, teman-teman. Kak Anissa, kesalahan input data atau ada data yang tidak terinput. Jadi baiknya menggunakan Gform ya. Kak Leo mungkin ada yang tidak kerekap karena ada yang betul terlewat. Dokumen tidak terekap dengan rapi. Betul sekali dan baiknya memang menggunakan Google itu ya. Jadi kalau cara apa kita mengumpulkan dokumen dari berbagai arah, nanti ada dokumen yang apa terlewat sehingga
tidak terekap, sehingga kita carinya susah, bisa ketumpuk, exactly. Apalagi kalau pakai email. Pakai email, emailnya buat macam-macam, buat pekerjaan yang lain, ya itu tertumpuk ya. Jadi cara mencegahnya adalah memang menggunakan Gform. Jadi sudah ada di satu drive atau folder sendiri yang langsung semua orang dump ke situ, mengirim ke situ. Betul ya teman-teman. Jadi ini di perhatiin nih saat harus mengumpulkan multiple dokumen dari multiple orang, ya kan gimana mempermudah tugas kita, yaitu sediakan satu drive atau satu folder tersendiri di mana orang bisa ya kan langsung save di situ. Betul sekali. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk finalisasi rekrutmen tadi teman-teman udah sebutin ya. Ini nih kira-kira KTP, terus ada alamat domisili, kemudian ada nomor rekening, tadi buku bank, ya kan, kemudian NPWP, status pernikahan dan jumlah anak, ya kan, terus ijazah dan transkrip seperti tadi disebut untuk verifikasi pendidikan. Di sini saya masukkan juga ada beberapa hal kayak ukuran pakaian itu kalau diperlukan untuk seragam, kalau enggak ya nggak perlu. Ya. Pertama, tadi kita udah ngobrolin soal tercecernya dokumen gitu ya. Kalau kita eh, pengumpulannya dari berbagai sumber gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini. Kamu adalah seorang admin NRGE di PT ABC. Pada suatu hari kamu diminta oleh atasan untuk membuat form guna mengumpulkan berbagai informasi untuk verifikasi data. Ya, nah ini daftar informasinya ada di sini. Kita coba kali ini adalah membuat formulir pengumpulan dokumen untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu tadi. Ya, teman-teman bisa coba mungkin sampai 10 menit dari sekarang di breakout room. Kak Okta, boleh Kak Okta, silahkan. Oke, breakout room-nya udah dibuka ya, teman-teman. Nanti kalau untuk tutor ya, nanti lebih didalami lagi. Oke, ini yang berikutnya. Ya kan kita ngobrol tentang melakukan verifikasi pendidikan dan referensi. Teman-teman udah semua udah kembali ya? Oke. Nah, sekarang kalau menurut kalian nih, apa aja sih kebohongan yang biasa terjadi pada proses rekrutmen? Silakan di chat box. Kira-kira apa ya kebohongan yang biasa terjadi atau yang kemungkinan terjadi pada proses rekrutmen? Kak Lala beda posisi, itu maksudnya gimana ya Kak ya? Pemalsuan experience Kak Cassandra, betul. Oke, mungkin gini, kalau dari sisi yang biasanya kita lihat dari kebohongan yang dilakukan oleh kandidat ya, gitu, yang biasa terjadi di proses rekrutmen. Ini alasan dari apa dikeluarkan. Wah, kagak lu pemalsuan IPK. Yes, dari sisi kandidat mungkin kalau untuk beda posisi, beda job desk gitu ya, itu biasanya karena job desk dan posisinya yang kurang akurat mungkin ya, itu dari apa sisi employer atau pemberi kerja. Nah, kita bisa ngobrol nih nanti nih tentang itu. Ya, ini tentang Kak Sarai juga ya terkait sama job desk. Nanti kita bisa bisa obrolin tentang ini. Kalau ini adalah ketidaksesuaian tentang job desk dan ketidaksesuaian tentang posisi adalah dari sisi employer atau pemberi kerja. Kalau dari sisi kandidat yang diterima itu apa tadi ini teman-teman sebutkan pemalsuan experience, kemudian pendidikan, pengalaman pekerjaan, Kak Levina dari Kak Binta, kebohongan pengalaman kerja, betul. Skill, Kak Desti, kemampuan, ya Kak Piko, alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya, Kak Anissa, betul. Kira-kira ini. Jadi ada banyak sebenarnya nih ya, yang kemungkinan nggak sesuai sama yang sebenarnya gitu. Nah ini, kalau ada
kalau ada seorang kandidat yang memalsukan pengalaman kerja, bahkan pendidikannya dipalsukan ya di CV atau bahkan memakai pengalaman kerja orang lain yang dicantumkan di CV, bagaimana HR menyikapi kasus ini? Kira-kira kalau dari teman-teman gimana? Di chat box boleh. Ya, PHK, didiskualifikasi Kak Binta. Betul sekali. Tergantung dari ada ketahuannya nih di apa namanya di step yang mana pada saat masih rekrutmen kita belum kontrak ya kan, belum jadi pegawai itu kita bisa diskualifikasi sehingga tidak jadi mempekerjakan ya saat interview atau saat sudah diterima ya kan. Kalau kalau sudah dipekerjakan ya tentunya yang paling parah gitu ya, yang udah paling severe adalah ya kita harus PHK. Itu adalah yang terparah dari semuanya. Itu kalau ini Kak Tiara melakukan tes mungkin biasanya tahu dari mana ya kan Kak Nia. Nah, pertanyaan bagus ya. Tahu dari mana ya kalau itu bohong atau enggaknya? Mungkin saya tanya dulu sama teman-teman. Kita bisa taunya bahwa apa pendidikannya mereka akurat, pengalamannya itu adalah akurat sebenar-benarnya itu dari mana kira-kira taunya? Kak Monik dari skill, Kak Cassandra dari referensi, Kak Piko dari ijazah. Nah, semuanya bisa kita ini ya, kita bisa pakai ya. Nah, itu sebelum ke situ, kalau kandidat bohong nih ada lagi nih pertanyaannya, kerugian apa yang dapat terjadi pada perusahaan? Apa nih teman-teman kerugiannya? Iya, itu dia Kakak Sandra ya, rugi. Nah, betul Kak Piko, materi dan waktu dan juga biaya ya. Rekrutmen itu perlu biaya loh, gitu. Kemudian perlu waktu loh. Kemudian ketahuan kalau ini apa bohong gitu kan. Jadi kita rugi waktu, rugi biaya, kita harus ngulang lagi rekrutmennya gitu kan. Kemudian kalau dari Kak Siti distribusi karyawan yang tidak maksimal. Mungkin karena dia bohong kemudian ada gap skill ya dari yang kita perlukan sama yang sebenarnya kita dapatkan itu jadinya distribusi karyawan skillnya yang menjadi kurang maksimal. Betul ya teman-teman ya. Nah ini jika ada seorang kandidat yang mengaku em, sorry aku nggak kelihatan pernah bekerja untuk suatu perusahaan besar, apa yang dapat dilakukan untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut? Tadi udah disebutin. Ada beberapa hal untuk kita tahu dari mana bohongnya, Kak, gitu kan. Dan kemudian ada disebutin sama teman-teman tadi beberapa hal. Kalau dia mengaku pernah bekerja di perusahaan besar. Ya, Kak Binta. Betul sekali menghubungi perusahaan tersebut yang bekerja sebelum bekerja di PT kita, alias kita mintakan referensinya. Gitu. Kemudian, jika ada kandidat yang mengaku pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi, bagaimana cara mengetahui kebenaran informasi tersebut? Ijazah, ya. Eh apa ijazah dan transkrip ya, betul. Kita sekarang cek nomor ijazah, betul sekali Kak Alifa, Kak Binta. Karena sekarang kita mintakan kopi ijazah, ya kan, itu ada kopinya, kita bisa cek sendiri, ya, betul sekali. Kemudian jika ada kandidat yang mengaku memiliki kinerja yang baik, bagaimana cara mengetahui kebenaran informasi tersebut? Kira-kira gimana? Tes bisa. Ada lagi hal yang lain. Em, belum, Kak Anissa belum sampai onboarding. Referensi ya Kak Sarai, betul. Tes bisa dari referensi juga referensi itu bisa. Paklaring itu bentukannya adalah surat keterangan kerja Kak Dea, ya, tapi tidak menyebutkan terkait dengan bagaimana kinerjanya gitu. Dan informasi terkait kinerja ini bisa didapat dari satu kalau kita melakukan tes ada beberapa tes ya kemarin atau minggu lalu kita bahas tes.
teknis dan juga tes psikologi. Dan kedua adalah referensi. Nah, referensi ini juga bukan hanya dari rekan kerja ya teman-teman ya, tapi kita bisa mintakan dari supervisor sebelumnya. Seperti itu. Nah, verifikasi pendidikan dan referensi ini memang penting ya teman-teman. Jadi mengingat tadi banyak kebohongan-kebohongan yang mungkin ya kan mungkin terjadi gitu kan mungkin mungkin apa kandidat ada kemungkinan kandidat tidak akurat dengan situasi yang sebenarnya. Sehingga kita punya kewajiban teman-teman dari HR ini kita punya kewajiban sebelum kita kontrak nih begitu udah suka nih ya habis interview kemarin habis tes kemarin terus udah suka udah tahu ini yang selected kandidat yang ranking pertama yang diterima adalah yang ini sebelum sebelum kontrak yang harus kita lakukan adalah kita harus screening dulu yaitu melakukan beberapa pengecekan. Satu, kita boleh meminta SKCK itu untuk apa namanya apakah dia pernah terlibat di dalam tindakan kriminal ya kan dan SKCK itu biasanya jangka waktunya cuman pendek tuh 6 bulan itu apa boleh itu kemudian kita boleh mintakan kopi ijazah ijazah yang mana Kak boleh yang mana aja biasanya kalau kita mintakan biasanya yang S2 dan S1 biasanya seperti itu ya dua terakhir misalnya dengan transkripnya. Kemudian kita mintakan referensi yang bisa kita kontak sendiri. Jadi bukan yang bersangkutan mengontak, tapi kita yang mengkontak sendiri. Gitu. Dari situ kita bisa double check ya kan, apakah yang tertera di dalam CV-nya dia itu betul. Kemudian kita bisa double check apa namanya apa double check dia punya kinerja, dia punya behavior, ya kan, attitude dia seperti apa itu kita bisa tanyakan kepada referensi gitu. Kak Piko, apakah SKCK bisa dipalsukan? SKCK setahu saya tidak bisa dipalsukan, Kak. Atau kalau dipalsukan itu kelihatan gitu ya. Nah, itu udah bahaya banget gitu. Cuma sekarang udah agak lebih maju dari beberapa tahun yang lalu di mana SKCK itu online. Bisa bisa online. Jadi tahun-tahun sebelum sebelum ini sekitar di tahun 2000-an bahkan di tahun 2000-an atau di tahun 1990-an gitu ya di mana SKCK itu belum online. Urusannya adalah eh apa dia sekarang tinggal di Jambi misalnya gitu dan dari dari Jambi itu dia bisa mintakan SKCK ini ya dulu ya. Tapi ternyata beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin dia pernah melakukan kejahatan di Papua. Itu nggak nyambung, jadi kita nggak bisa nangkep lewat situ, gitu. Nah sekarang sudah lebih maju, di mana SKCK itu semuanya online, gitu. Jadi data segala macam itu bisa online dan kita bisa apa cek ya. Jika kandidat masih mahasiswa aktif, bagaimana ngeceknya Kak? Apakah boleh dengan kartu mahasiswa? Bisa, bisa Kak dimintakan aja kartu mahasiswanya, gitu. eh Apa lagi ya yang saya penting? Saya suka dapat pertanyaan seperti ini, Kak. Kalau udah dicek semua, saya udah mintain SKCK, udah mintain referensinya, baliknya apa bagus kok. Kemudian saya mintain kopi ijazah kayak gitu. Tahu-taunya masih ternyata setelah 2 tahun sama perusahaan ketahuan dia bohong, misalnya. Itu gimana, Kak? Nah, ya kan? Kalau udah ketahuan bohong tadi seperti yang tadi disebutkan kan, satu bisa kalau masih di tahap rekrutmen langsung didis. Yang kedua, kalau sudah menjadi pegawai, ingat di Undang-Undang Cipta Kerja bagian tenaga kerjanya itu ada yang namanya PHK karena pelanggaran yang bersifat mendesak, di mana salah satunya adalah pemalsuan. Dari situ, itulah dasar kita kemudian untuk mem-PHK atau memutus kontrak kerja. Ya, gitu. Itu apa namanya kejadian nggak sih? Kak? Kejadian, gitu.
Tapi kemudian apa? Kemudian tidak membuat kita menjadi malas untuk screening, nggak boleh. Screening itu adalah satu keharusan yang harus kita lakukan ya sebelum kita berkontrak dengan siapapun, ya. Gitu, dengan siapapun ini si kandidatnya, bawaannya si Pak Bos, misalnya gitu ya. Enggak, gitu. Kalau ada apa-apa di kemudian hari, kita tidak melakukan screening, kita udah lebih salah. HR-nya lebih salah, gitu. Ya. Jadi HR-nya harus memastikan bahwa screening ini harus dilakukan, hasilnya bagus, hasilnya positif, ya. Gitu. Kalau melakukan reference check, ya kan, kalau melakukan reference check itu minimum 3, ya. Jadi dari 3 sumber yang berbeda, gitu, bisa dimintakan khusus supervisor, misalnya pekerjaan yang terakhir sama supervisor, bisa juga dimintakan peer atau teman sejawat, gitu ya. Itu bisa dibaca. Kalau ada nih tugasnya admin HRGA, kalau ada hal-hal yang red flag, ya, nah itu hiring manajernya harus diinformasikan, Pak, kita sudah melakukan ini, hasilnya ini, ya kan, temuan kami adalah ini, gitu. Jadi itu kewajibannya admin HRG. Kadang-kadang kita ya sudah melakukannya hanya untuk cek tick the box, pokoknya udah, pokoknya udah, pokoknya udah. Nah, pentingnya adalah harus dibaca. Gitu. Aku stop di sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan di type aja ya di dalam chat box. Oke. Aku lanjutkan. Ini menyiapkan dokumen kontrak. Ini teman-teman coba deh baca. Ya, ini terkait dengan kontrak. Ya, jadi ada ketidaksamaan apa namanya upah yang dibayar, kemudian kontrak udah habis, buruhnya masih diancam jika memperhatikan hal buruk pada orang tuanya, ya kan? Dan polis bayaran pokoknya heboh banget deh, gajinya belum dibayar, ya kan? Terus ada kecelakaan kerja, ya kan? Kemudian lukanya parah, tapi ya itu malah tidak boleh meninggalkan pabrik dan disekap dengan pengobatan seadanya. Ini menurut teman-teman nih ya, ini kira-kira yang terjadi apa ya? Dan kenapa hal tersebut terjadi? Ini Kak Sandra, kontrak kerja yang kurang jelas. Ya, salah satunya itu ya, karena di sini pada dasarnya siapa pemberi kerja dan pekerja dua-duanya ini nggak punya dasar dan nggak tahu sebenarnya masing-masing itu hak dan kewajibannya itu apa, gitu. Jadi misalnya kalau untuk hal yang straightforward ya, yang simple aja, gitu, bahwa di dalam kontrak itu kan disebutkan ya, itu kompensasinya berapa dan dibayar setiap kapan, ya kan? Nah, itu adalah haknya si pekerja dan juga kewajibannya si pemberi kerja.
Kalau kontraknya udah lebih jelas ya kan, itu semua akan berdasarkan hal itu gitu. Dimana kalau tidak berdasarkan hal itu itu bisa bisa ya kalau diadukan apa ke kantor tenaga kerja ya wajar-wajar aja gitu kan ya. Jadi kalau ada kontrak ya kan itu sudah jelas gitu ya, kita semua tahu hak dan kewajiban kita apa. Ini kan Nia minta kepastian dari awal ya kan sebelum masuk kerja dan tanda tangan kontrak, betul sekali gitu. Sehingga menurut kalian jadi fungsi kontrak itu apa sih? Kalau nggak dikasih slip gaji itu diminta aja Kak. Itu kriminal nggak Kak? Gitu. Tapi eh, di apa kalau kriminal kan biasanya itu kan mencuri gitu kan ya Kak. Apa tapi kalau terus sorry untuk tadi apa ya? Oh iya, kalau kalau tidak dikasih slip gaji itu sebenarnya kesalahan administrasi sih Kak, gitu. Dan em, sebaiknya tuh disebutkan juga di dalam kontrak itu kira-kira slip gaji atau informasi terkait gaji itu detailnya disebutkan di mana, gitu. Coba ya. Kalau ini tadi kontrak fungsinya adalah biar tidak ada kecurangan, biar apa untuk melindungi hak, kepastian dari perusahaan, perjanjian kedua belah pihak ya Kak Desti ya, betul ya. Jadi janjian ini ya, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dua arah, betul, betul sekali. Apa itu dia, dan kemudian perjanjian yang mengikat, ya. Gitu, bukti kesepakatan, kontrak betul sekali. Mencegah dan meminimalisasi masalah di kemudian hari, betul. Hitam di atas putih ya Kak Lydia ya, dapat menjamin hak kedua belah pihak, betul. Jadi kontrak itu sebenarnya itu outline atau menyebutkan hak dan kewajiban setiap pihak gitu. Sehingga kemudian apa kita semua tahu gitu loh, dan di dalam kontrak itu juga disebutkan seperti ya kan hal-hal yang tadi, hal-hal yang harus ada di kontrak paling tidak ya kan tentang apa namanya haknya pegawai, misalnya tentang kompensasi itu tadi, berapa banyak dibayarnya kapan, misalnya seperti itu, dan nanti diterimanya adalah gross atau net, kotor atau sudah dipotong pajak, itu sebetulnya disebutkan juga di dalam kontrak, sehingga nggak ada dispute, nggak ada apa namanya, masing-masing itu udah jelas gitu lah, mempunyai referensi, satu dokumen referensi yang sama, employer punya yang sama, dan kemudian si employee juga pegangannya adalah dokumen yang sama itu. Perjanjian yang dapat dibawa ke ranah hukum ya Kak, kalau terjadi iya betul sekali. Jadi kalau kalau ada yang melanggar kontrak gitu ya, siapapun itu gitu kan dari kedua belah pihak itu bisa dibawa ke ranah hukum tentunya Kak Anissa. Baik, nah ini kontrak kerja itu kan ya, salah satunya kan juga mengatur ya kan kayak tadi ya, jam kerja antara freelance atau magang atau part time atau full time. Nah ini juga disebutkan juga di dalam kontrak kerja, dan kemudian terms and conditions-nya itu apa aja ya kan. Ini masing-masing bentuk kontrak mungkin berbeda-beda gitu. Ini yang paling sering itu adalah sebenarnya ini nih, perjanjian perjanjian ini yang full time ya teman-teman ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan perjanjian waktu tidak tertentu atau PKWTT. Bedanya apa? Jadi kalau PKWT atau perjanjian waktu tertentu ini punya masa berlaku, mulainya kapan, habisnya kapan, gitu ya. Jadi disebut pegawai kontrak atau fixed term biasanya. Karena apa namanya, termnya itu terbatas. Jadi perbedaannya adalah kontrak kerja memiliki masa berlaku, kapan mulai, kapan berakhir, gitu. Dan hubungan kerja otomatis itu akan berakhir jika tidak ada perpanjangan. Kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu waktu tidak tertentu, ini biasanya disebut pegawai tetap ya teman-teman. Nggak memiliki tanggal berakhirnya kontrak, gitu.
Terus apa biasanya cocok untuk pekerjaan yang kebutuhannya tetap. Kontrak dapat berakhir melalui PHK, bisa melalui pensiun, gitu ya. Kalau PKWTT mungkin ada yang nanya, Kak, itu kontrak nggak ada tanggal berakhirnya, jadi berakhirnya kapan, Kak? Ya itu, kalau melalui proses PHK, kemudian pensiun, atau kemudian yang ketiga pegawainya meninggal. Gitu. Kira-kira nih ya teman-teman, kerjaan apa sih yang cocok untuk PKWT? Yang PKWT dulu deh, gitu. Fixed term, jajan kerja waktu tertentu. Hmm, sales gimana tuh Kak Cassandra? Iya, halo. Yes, Kak, gimana? Eh, Mungkin tergantung company kali ya, Mbak Dina. Ya. Kadang ada yang PKWT itu maksudnya mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan. Ini dari pengalaman aku mungkin ya pribadi. Jadi misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan itu PKWT dilihat performance-nya. Terus kalau misal udah dirasa sesuai dengan yang perusahaan mau atau perusahaan butuh, statusnya jadi PKWTT gitu sih Mbak. Correct Hmm. me if I'm wrong ya. Thank you Kak Cassandra. Balik lagi aku kebalik ke tadi yang sales tadi ya Kak Cassandra. Sales itu bisa, misalnya begini. Jadi PKWT itu adalah untuk pekerjaan yang memang bukan diperlukan jangka panjang. Jadi misalnya company-nya Kak Cassandra punya produk baru ya, produk baru yang dia itu musiman. Misalnya tahun ini akan dijual, tapi tahun depan belum, gitu ya. Tahun depan belum tentu akan dijual. Jadi cuman untuk tahun ini aja, sehingga company-nya Kak Cassandra memerlukan sales-sales ya kan, yang untuk menjual produk itu hanya di tahun ini, sehingga si sales itu punya kontrak juga terbatas cuman 1 tahun sampai tahun ini aja. Misalnya seperti itu, gitu. Kalau tadi Kak Sandra sebutkan ada pengalaman demikian, em, idealnya ya kan tergantung sama posisinya, Kak. Kalau misalnya posisinya adalah di tempatnya Kakak Sandra ya teman-teman, misalnya adalah seorang akuntan, di mana iya, dia mau ada produk baru kah, produk lama kah, mau ada lagi musim musim apapun gitu ya. Si akuntan ini selalu diperlukan, posisinya tuh krusial dan nggak boleh nggak ada. Sehingga posisi si akuntan ini kemudian dia dipekerjakan karena jenis pekerjaannya dan posisinya yang selalu diperlukan kapanpun dan untuk jangka yang panjang, sehingga pegawainya, incumbent-nya si akuntan ini dipekerjakan dengan kontrak PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu gitu. Em, Kalau misalnya ada, jadi em, apa jenis jenis kontrak pegawai itu harus disesuaikan dengan pekerjaan atau posisinya gimana, nature-nya bagaimana. Kalau memang untuk jangka panjang ya kan, kita pakai PKWTT. Di mana PKWTT itu memperbolehkan adanya probation atau masa percobaan 3 bulan, 6 bulan boleh. Sementara PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu untuk pekerjaan yang eh, apa namanya jangka lebih pendek, ya kan, tetapi tidak memperbolehkan adanya probation. Jadi nggak ada tuh PKWT. Aku kerja, Kak, aku kontraknya PKWT, aku masih probation 3 bulan. Nah, coba deh dilihat lagi itu undang-undangnya. Ya kan? Kira-kira gitu tuh teman-teman. Bingung atau enggak bingung?
Oh enggak dong, enggak Cassandra. Sebetulnya tidak. Jadi PKWT itu bukan jalur untuk menjadikan apa namanya pegawai itu sebagai masuk ke dalam masa percobaan. Ya, ini adalah terkait dengan PKWT, ya waktu tertentu, fixed term, pegawai kontrak, ya kan? Ini nih pekerjaannya sekali selesai atau sifatnya sementara. Kayak pekerja-pekerja proyek seperti itu ya. Pekerja yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kak, tidak terlalu lama itu berapa lama sih kalau undang-undang tenaga kerja ini di Cipta Kerja yang baru itu fixed term itu bisa sampai 5 tahun gitu. Tidak terlalu lama itu up to 5 tahun ya. Kemudian pekerja musiman. Seperti tadi misalnya kantornya Kak Cassandra punya produk-produk musiman yang harus dijual oleh sales ya kan ya mungkin tahun ini mereka ada nih jualan lagi musim tahun depan enggak tahun depannya lagi baru gitu kan jadi si sales itu yang kemudian dikontrak dengan PKWT pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan. Kemudian pekerja yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ya teman-teman ya. Jadi kayak si akuntan yang tadi saya cerita gitu kan. Nah, kalau posisinya atau pekerjaannya itu terus-menerus ada ya kan, mau awal tahun, akhir tahun sampai tahun lagi, 10 tahun lagi itu pekerjaan masih tetap ada gitu kan. Ya, itu harus dipekerjakan sebagai PKWTT atau waktu tidak tertentu. Ya. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan ini ya itu akhirnya apa namanya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu yang tidak tertentu gitu kalau tidak sesuai dengan yang tadi di atas. Kak Sarai, ini template kontrak ya Kak Sarai ya di tiap pun masing-masing sudah ada atau belum ya Kak? Nah, pertanyaan bagus Kak Sarai. Kenapa? Karena harusnya setiap organisasi itu sudah punya. Dan untuk organisasi-organisasi yang taat hukum itu biasanya mereka juga dibantu sama legal ya. Jadi konsultan hukum untuk mempunyai template kontrak ini gitu. Jadi template kontrak ini tidak bisa di artikel-artikelnya atau pasal-pasalnya itu tidak bisa diubah sembarangan oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau untuk merubah itu harus ada konsultan hukum yang tahu dan endorse untuk harus mereview dan lain sebagainya. Ya. Terus template-nya ini dibu enggak ya jadi tugasnya admin HRGA dari template yang sudah ada kemudian dimasukkan atau diisi dengan informasi dari karyawan yang tadi kita kumpulkan dokumennya teman-teman gitu. Jadi begitu kita mau bikin kontrak, begitu udah selesai verifikasi gitu ya, kemudian kita bikin kontrak, template-nya udah ada, ya. Kemudian tugasnya admin HRD memastikan akurasi bahwa informasi yang tadi ada di dokumen-dokumen ini kita tuangkan ke dalam kontrak seperti nama, alamat sesuai KTP, nomor KTP-nya, kemudian apa juga kompensasinya tadi ya, kemudian informasi hak-hak yang lain seperti cuti misalnya jangan lupa, kemudian ada asuransi atau enggak. Ya kan, kemudian kompensasi itu dibayar per tanggal berapa, bentukannya dibayarnya net atau gross, kira-kira itu. Ya. Kak Cassandra, tapi sebetulnya dari PKWT bisa berubah bisa Cassandra, Kak Cassandra bisa gitu. Maksimum kan seorang pegawai itu di dalam PKWT itu paling lama 5 tahun. Kalau dia 5 tahun itu pekerjaan masih ada, itu berarti pekerjaan bersifat terus-menerus gitu, sehingga dia bisa berubah status menjadi PKWTT gitu, sesuai dengan nature pekerjaannya itu tadi.
Kalau dalam 3 tahun misalnya, oh ternyata pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus. Misalnya kayak tadi kita ngobrolin si sales yang baru punya produk baru gitu ya, kayak 1 tahun. Ternyata produk ini apa namanya menguntungkan gitu kan. Ya udah deh diterusin. Nah ini kemudian ditentukan bahwa si posisi sales sebagai produk yang ini gitu kan adalah posisi yang tetap, sehingga si salesnya juga bisa berubah status menjadi PKWTT. Kira-kira gitu Kak. Kak Monik, jadi admin HR juga bertugas sebagai orang yang melakukan review kontrak ya Kak ya. Review kontrak untuk memastikan informasi tentang pegawai yang akan dikontrak itu sudah akurat atau belum Kak Monik. Kalau untuk template kontraknya sendiri, tadi seperti yang saya bilang, biasanya organisasi sudah menyiapkan dan template kontrak itu sudah dikonsultasikan dengan konsultan hukum gitu. Kak Sandra, berarti penetapan kebijakan PKWT atau PKWTT tergantung dari culture enggak, Kak? Sebenarnya lebih ke dari nature pekerjaannya. Lebih itu aja, gitu. Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan. Ya kan? Seperti ini. Dia selesai selesai dia apa namanya? Sifatnya sementara atau panjang, musiman atau enggak, ya kan? Jadi di cross check nih kerjaannya tuh sesuai nggak sama yang ini. Kalau kerjaannya nggak sesuai kayak seperti ini, kerjaannya itu sebenarnya long term, ya kan? Orangnya juga harus dimasukkan sebagai PKWTT, gitu. Ya, Kak, kira-kira gitu. Halo, Mbak. Ya, ya. Sorry. Hmm, Berarti mostly kalau yang musiman itu untuk hmm, PKWT itu bisa dikatakan seperti startup ya? Ya nggak sih, Mbak? Atau bisa. gimana ya? Mm-mm. Bisa. Musiman itu seperti apa ya? Em, Startup itu ya kita juga nggak tahu ya kalau startup itu akan terus atau enggak gitu kan. Itu bisa gitu. Cuma seperti yang tadi saya bilangin gitu loh, musiman sebenarnya yang kayak ya kan sales tuh bisa aja sebenarnya bukannya permanen gitu. Karena sales yang kita perlukan adalah sales yang hanya menjual produk yang musiman ini aja gitu. Kira-kira gitu tuh Kak. Kak, Ya dah, yes. nanti laptop jatuh tuh sedia. Terus, jadi kasih masuk laptop. Kak Desti, Kak setelah 5 tahun tapi si karyawan tetap statusnya PKWT itu gimana ya Kak? Pernah ada seperti ini nggak Kak? Nah ini si Undang-Undang Cipta Kerja ini kan baru ya Kak ya, gitu ya. 2020 2020 November tanggal 2 kalau nggak salah. Nah itu. Jadi setelah 5 tahun karyawannya tetap statusnya PKWT itu harus ditinjau sih Kak. Ini posisinya sebenarnya kayak gimana? Gitu. Ya. Tapi kalau posisinya itu dianggap posisi yang kemudian ini udah 5 tahun ini masih ada gitu ya, ya baiknya di eh, di alih statuskan menjadi PKWTT gitu. Kak mau tanya lagi kalau dari Kak Sarai, eh, bentuk akhir tipe kontrak ya? Apa hanya sekedar dokumen yang ditandatangan oleh kandidat atau ada prosedur lain? Maksudnya gimana nih Kak Sarah ini? Ini kontrak kan ya, jadi bentuk akhirnya. Bentukannya kontrak sih Kak, PKWT dan PKWTT itu seperti tadi yang kita bilang, kita bahas, kita diskusikan bahwa itu berisi eh, apa namanya, berisi eh, hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban masing-masing ya. Jadi di situ ada tor kita, ada job desk kita di situ. Jadi kita punya cakupan kerjaan kita tuh apa, di situ ada. Terus ada juga biasanya di situ ada apa namanya jam kerja. Kita diminta jam kerja 1 hari 8 jam, satu jam apa namanya 1 jam makan siang misalnya. Ada ketentuan lembur gimana dihitung atau enggak, termasuk atau enggak di situ ya. Di situ apa namanya di situ di dalam kontrak tuh biasanya juga ada.
Jadi prosedur lainnya gimana? Jadi gini, kalau sebagai kandidat, kita sebagai kandidat gitu, kita sebagai kandidat itu kita harus baca, kita harus ngerti gitu. Kita harus ngerti, oh hak dan kewajiban kita adalah ini. Kayak gitu. Kemudian ditandatangani dua belah pihak ya dengan materai dan dibuat dua original gitu, sehingga satu dipegang karyawan dan satu dipegang oleh kita dari HR gitu. Semoga menjawab nih pertanyaannya nih Kak. Kemudian Kak Piko, bagaimana jika perusahaan tidak menuruti undang-undang kerja? Ya bisa bisa dilaporkan ke kantor tenaga kerja sih sebetulnya Kak Piko gitu. Nah, sekarang perusahaan itu juga sebenarnya yang punya kewajiban ya untuk kayak UMKM itu, mereka belum punya kewajiban untuk sepenuhnya ya mengikuti undang-undang tenaga kerja. Tapi kalau untuk perusahaan yang sudah bukan UMKM lagi gitu ya, itu punya kewajiban untuk mengikuti undang-undang tenaga kerja atau undang-undang cipta kerja yang sekarang. Seperti itu. Nah, apa namanya? Jangan lupa juga nih perusahaan punya kewajiban, kita ngomongin yang sudah bukan UMKM ya, yang udah apa graduate dari UMKM. Apa perusahaan itu punya kewajiban, punya peraturan perusahaan ya teman-teman ya, punya peraturan perusahaan di mana itu disebutkan. Kalau teman-teman coba baca undang-undang itu biasanya tuh general, lumayan luas cakupannya, tetapi tidak cukup detail. Ada beberapa faktor yang kemudian diberikan kebebasan untuk perusahaan untuk menentukan sendiri, gitu. Misal apa namanya, cuti. Cuti tahunan itu kalau si undang-undang mengaturnya adalah 12 hari. Setahun ya kan. Tetapi kalau si perusahaan itu mau lebih dari itu 15 atau 20 hari 1 tahun boleh gitu kan. Nah, dia di mana nih ngaturnya? Dia antara lain dia mengaturnya di peraturan perusahaan gitu. Cuti sakit kalau dari undang-undang itu berbayar 100%, 4 bulan sakit, tapi ada surat keterangan dokter. Nggak ada yang mau sakit 4 bulan. Serius. Gitu. Kita semua maunya sehat. Nah, tapi kadang-kadang kita yang kayak gini. Tapi kalau aku cuman flu-flu gitu yang aku kepengen minum obat terus aku tidur aja seharian habis itu seger gimana? Ya kan? Aku nggak mau ke dokter loh, orang aku cuman pengen istirahat misalnya. Ada perusahaan yang kemudian juga memungkinkan hal itu, yaitu mereka memberikan kebebasan untuk karyawannya kalau 1 hari cuti sakit ya kan, nggak usah pakai sertifikat dokter, nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Tapi 1 hari 1 bulan ya, cuman itu. Jadi ada 12 hari itu sick leave yang tidak perlu masuk pakai surat dokter, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, bukan kecil tapi penting ya, tapi lebih detail seperti itu diatur di dalam peraturan perusahaan. Dan untuk perusahaan mempunyai peraturan perusahaan yang resmi, itu mereka juga harus masukkan ke dalam, daftarkan ke dalam mana kantor tenaga kerja ya teman-teman ya. Jadi itu semua resmi gitu. Kira-kira gitu ya. Kak Piko mungkin terlalu banyak aku apa namanya ceritanya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Nah ini dokumen pribadi tadi ya untuk menyiapkan kontrak ya. Oke. Sebelum ke breakout room ada pertanyaan nggak? Kalau udah ngomongin kontrak emang seru banget sih gitu. Cuma mungkin yang aku harus ingatkan, kita balik lagi sedikit ya, bahwa tugasnya admin HRGA itu adalah dalam menyiapkan kontrak adalah yaitu teman-teman nggak perlu khawatir untuk diminta buat kontrak template gitu. Seharusnya setiap organisasi sudah punya kontrak template-nya sendiri yang sudah di review oleh konsultan hukum gitu ya. Nah, ini karena kontrak ini adalah dokumen yang cukup serius ya teman-teman ya. Kita refernya ke situ semua gitu kan. Kita sebagai HR dan kita juga sebagai staff atau pekerja itu merefernya ke dokumennya gitu. Nah, tugasnya admin HRGA yang saya mesti ingetin adalah saat masukin data kandidat ini loh.
ya kan? Jadi make sure tuh dokumen-dokumennya tuh udah ada semua tuh. Ya, KTP-nya, NPWP-nya, terus bank book apa tadi yang tadi disebutkan ya, itu semuanya udah ada, KK, ya kan, terus buku nikah, ya kan, hal yang seperti itu tuh sudah ada semua, ya, sehingga, nah saat mindahin data, ya, mindahin informasi dari dokumen tadi ke kontrak kerja. Nah, disitulah tugasnya admin HRGA, eagle eye, pasang mata yang tajam, gitu. Kita cobain, ya. Ini studi kasus yang kedua, silahkan Kak Okta, mungkin dari sini nanti habis itu kita akan diskusi lebih panjang lagi. 10 menit dari sekarang ya Kak Okta. Oke, teman-teman belum semua balik ya. Gimana tadi? Coba nyobain masukin data. Belum maksimal sih, Kak. Gue maksimum. Iya. Itu Kak Lala, kadang-kadang kita kalau udah sering mengerjakan ya, itu malah kemudian jadi sangat amat terbiasa ya Kak. Setelah itu kayak jadi robot gitu. Dan kemudian apa malah jadi kemudian nggak memperhatikan hal-hal yang kecil lebih seksama gitu. Jadi kayak oh oke udah biasa misalnya gitu. Nah itu em, masukin data ke kontrak tuh biasanya seperti itu. Jadi eh, saya ingatkan gitu ya teman-teman ya kalau saat menyiapkan kontrak itu ya gitu apa harus teliti ya gitu. Terus kalau informasinya nggak ada, jangan buat asumsi gitu. Em, Misalnya nih ya teman-teman, saya nanya, misalnya nih teman-teman lagi bikin kontrak, kemudian ada beberapa kontrak yang kalian kerjain gitu ya. Misalnya ada tiga aja kontrak yang sedang kalian siapkan gitu untuk tiga kandidat yang berbeda dengan informasi yang berbeda tentunya. Nah, kemudian salah masukin angka gaji ketuker. Itu gimana tuh kira-kira? Gimana teman-teman? Lagi nyiapin tiga kontrak secara bersamaan, ya kan? Kemudian karena kurang teliti atau nyambil yang lain atau entah gimana, kemudian angka gajinya salah gitu. Yang dimasukin ternyata angka gaji yang kandidat yang untuk posisi yang satunya, bukan yang dia. Nah, kalau 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 belum dikirim gimana tuh Kak? Lebih rendah sama lebih kecil sama tuh Kak? Lah, kalau belum dikirim buru-buru deh ya itu dia. Makanya mari kita membaca ya kan budayakan membaca semua dokumen sebelum kita kirim. Memastikan kalau apa akurat.
Kemudian kalau sebelum di conversion, yes, itu dia ya. Kalau mau nggak mau ya kak ya, gitu kan. Kalau salah gitu kan kak Sarah, ya harus ditarik gitu kan. Mohon maaf kalau ini apa namanya informasinya apa namanya salah gitu kan. Izin untuk memperbaiki dulu dan jangan lupa minta maaf. Nah itulah. Iya kan. Yes, Kak Nadia nih, jadi jangan lupa untuk double check gitu ya. Eh, ya, mau nggak mau nih ya Kak Piko juga ya, kalau sudah terkirim ya kita harus tarik lagi. Makanya teman-teman eh, kayaknya ten check. Atau jangan apa asal jangan lama-lama kayak kita kemarin minggu lalu ngomongin ya, wah udah emailnya udah bagus segala macem gitu. Tapi begitu dikirim attachment ketinggalan. Bagus kalau ketinggalan, kalau salah terus ketinggalan, kalau kekirim lah. Nah itu salah kirim attachment seperti yang tadi yang saya sempat sebutkan, ingetin teman-teman itu jangan lupa untuk membuat teman-teman itu familiar dengan fitur recall dari Microsoft Outlook. Entah apalah kalau yang di Google saya di Gmail ya, saya nggak familiar kalau pakai Gmail. Tapi kalau apa namanya fitur recall itu adalah untuk take lagi itu email yang sudah terkirim sehingga tidak terbaca ya. Kira-kira gitu. Percaya atau enggak, entahlah ini saya aja kali ya gitu. Saya membaca email dengan baik dan benar itu dan biasanya menemukan kesalahan sesudah email itu saya kirim. Itu kebiasaan buruk saya gitu kan. Jangan dicontoh, jadi lebih baik di double check. Triple check boleh. Kalau 10 check nanti kebanyakan karena dia nih. Anyways, baiklah. Aku berhenti di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau ngomongin kontrak biasanya sih rame ya gitu. Benernya kalau apa namanya kontrak sudah dibuat sebelum kita kirim ya, ini sebenarnya ada satu ini lagi nih, ada satu bumper lagi nih untuk teman-teman admin HRGA. Eh, sebelum kita kirim ke kandidatnya, kita kirimnya ke manajer biasanya untuk yang bersangkutan untuk approve. Jadi ada sepasang mata lagi yang mendouble check gitu kan, yang melihat gitu. Jadi dan biasanya si manajer ini sebelum meng-approve, sebelum dia double check, dia akan mintain dokumennya yang tadi itu ya, namanya udah betul atau enggak, kemudian salary-nya, dasarnya kalian untuk bikin salary itu apa, biasanya itu ada per emailan atau apa, offer letter yang sudah disetujui ya kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu biasanya dimintakan sama manajer. Jadi paling nggak ada satu bumper lagi nih teman-teman ya gitu yang apa bantu untuk ngecek. Cuma karena memang ada satu pasang mata lagi yang melihat, jangan sampai kalau kita salahnya berkali-kali. Jangan ya. Yang namanya salah boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau sudah dikirim, oke. Kasihan kalau emang salah input. Waduh, kelebihan 0 ya Kak, gimana itu? Terus, Kak, kalau posisinya di print out untuk kontrol, nah itu boleh juga gitu. Sekarang tergantung manajernya gimana. Kalau misalnya memang di print out gitu ya, manajernya biasanya mau ngelihatnya yang hard copy gitu. Yang melihatnya hard copy sehingga dia bisa dan apa namanya bisa review lebih enak. Nggak apa-apa juga. Kak, semisal dari Kak Sarai, kandidat minta revisi isi perjanjian kontrak diperbolehkan tidak. Revisinya apa ya Kak ya? Kalau untuk pasal-pasalnya nggak boleh nih Kak. Gitu. Dan biasanya kita terbitkan kontrak kalau udah offer letter udah disetujui ya Kak ya. Gitu. Apa perjanjian kontrak itu revisi tadi ya. Jadi apa pasal-pasalnya tidak bisa direvisi. Kemudian misalnya kandidat minta revisinya bukan pasal-pasal Kak, tapi dia mau revisinya gaji. Misalnya gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah sebelum diterbitkan kontrak itu ada offer letter atau enggak? Offer letternya itu udah disetujui oleh kedua belah pihak atau belum?
gitu. Kalau sudah disetujui ya kita dasarnya itu. Berarti sudah ada nego di situ kan? Waktu offer letter sebelum kontrak itu diterbitkan ya, itu sudah ada nego, sudah ada persetujuan di situ sehingga kemudian kita tuangkan di dalam kontrak. Kalau kemudian dia mau nego lagi, ya kan? Iya, boleh aja. Cuman nanti akhirnya di apa namanya dikabulkan atau enggak ya itu kan belum belum tentu ya. Gitu. Penahanan ijazah apa tadi ini? Sorry kelewat. Gimana kalau misalnya terkena kontrak untuk penahanan ijazah gitu ya Kak Latifah ya? Tergantung sama kita ya. Jadi dari mana, dari sisi mana dulu nih? Kalau saya dari sisi HR, saya ogah menahan ijazah. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah saya ketitipan dokumen pribadi orang dan itu jadi amanah saya. Gitu. Saya mau taruh di mana, ya kan itu amanah yang sangat amat besar sehingga saya lebih baik enggak gitu ya. Kalau dari sisi apa namanya kandidat juga ya, sekarang ya tergantung gitu ya, kalian mau atau enggak. Tapi kalau saya sebagai kandidat, saya ditawari pekerjaan dan kemudian ijazah saya akan ditahan, saya nggak akan mau. Kenapa? Karena satu, ijazah itu adalah personal dokumen saya. Yang kedua, ijazah itu bisa menentukan apa namanya arah gerakan saya berikutnya. Misalnya gini, em, saat saya harus apa namanya saya melamar pekerjaan yang lebih baik gitu kan, diminta untuk menunjukkan ijazah asli, ditunjukkan saja, tidak untuk disimpan ya itu. Saya jadi nggak punya akses ke personal dokumen saya gitu. Jadi saya nggak mau kalau saya nggak punya akses ke personal dokumen saya. Nggak usah pekerjaan baru ya teman-teman ya. Sekarang cari beasiswa ke luar negeri itu gampang banget ya. Yang penting kitanya apa tekun ya kan. Begitu ternyata kemudian dapat nih ya teman-teman, kemudian dimintakan ijazah asli untuk ditunjukkan ya kan. Kalian tidak punya apa namanya akses ke personal dokumen kalian sendiri, ke ijazah kalian sendiri, dan itu kebayang betapa em, opportunity atau kesempatan itu kemudian menjadi hilang hanya karena kalian ditahan oleh orang lain, atau personal dokumen kalian itu kalian tidak punya akses ke personal dokumen kalian sendiri. Jadi eh, menurut saya itu red flag kalau ada kontrak atau diharuskan untuk menahan ijazah. Kalian boleh tidak setuju gitu. Kemudian apa sehingga tidak terjadi kesepakatan ya kan? Tidak terjadi kesepakatan ya sudah gitu. Berarti ya nggak nggak jadi kerja juga nggak kenapa-napa gitu loh. Asalkan ya itu tadi, apalagi kemudian ditahannya ijazah itu kita nggak jelas sampai kapan. Jadi menurut saya itu red flag, jadi hati-hati ya. eh Kemudian admin HR nantinya ada beberapa perundang-undangan yang kita harus pahami betul, Cassandra. Terkait undang-undang biasanya selalu diatur oleh tim. Enggak selalu. Biasanya apa template-template dokumen seperti itu, atau kalau ada dispute ya. Jadi antara employer dan employee itu kalau ada perselisihan itu biasanya kita mintakan advice ya dari tim legal. Nah, tim legal itu sendiri nggak semua organisasi punya tim legal yang duduk setiap hari di kantor. Biasanya itu adalah kita tap in konsultan legal itu dari kantor-kantor hukum ya gitu. Jadi yang hanya kalau kita lagi perlu aja kita mintakan jasanya mereka. Biasanya seperti itu Kak Cassandra. Dan untuk jadi admin HR itu biasanya memang nanti kalian akan dapat exposure sendiri nih dari undang-undang gitu. Hal-hal yang kecil seperti, bukannya kecil, penting gitu kan, tapi day to day ya. Jadi sehari-hari ini kalian akan dapat apa exposure ke dalam perundang-undangan itu. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, tiba-tiba kalian jadi hafal bahwa undang-undang itu mewajibkan yang namanya annual leave atau cuti tahunan itu adalah 12 hari. 1 tahun gitu. Boleh lebih, boleh, tapi nggak boleh kurang. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang praktikal atau day to day seperti itu biasanya kemudian kita akan terekspos.
semakin kemudian kita semakin terlibat di dalam HR itu apa kita akan semakin dapat exposure lebih banyak tentang perundang-undangan gitu karena mau nggak mau itu adalah pegangan kita. Sebenarnya HR itu apa sih, Kak Sandra? HR itu adalah dua hal, yaitu yang kita balance antara paper dan people. Kita membalance antara peraturan dengan orang, gitu. Ini kita balance people and paper. Orang bisa sangat amat tidak mudah ditebak, gitu kan? Tapi kita harus mengatur dan harus adil kepada semua. Kita harus punya apa? Referensi. Referensinya apa? Referensinya adalah undang-undang. Kira-kira gitu, Kak Sandra. Kemudian Kak Nurul, mana ini? Aku berusaha untuk naik sebentar. Baik offer letter maupun kontrak yang tanda tangan terakhir selalu kandidat ya Kak. Kalau ada berkas yang kandidatnya duluan tanda tangan, nggak apa-apa Kak. Offer letter itu biasanya memang kan kalau kita kirim surat ya itu sudah ditanda tangan dari kantor, dari organisasinya. Offer letter kalau dia setuju dia tanda tangan. Memang dia yang terakhir tanda tangan. Sudah ada dua tanda tangan, it's okay. Itu offer letter. Kalau kontrak ya biasanya kita kirimkan dulu ke kandidat gitu. Kandidatnya sudah tanda tangan, baru kita masuk ke apa namanya HR kita yang akan menandatangani. Kira-kira gitu. Ini Kak Dwi Arum. Kak, kalau seorang menandatangani kontrak kerja selama 2 tahun untuk bekerja di sebuah perusahaan, kemudian proyek tersebut terhenti atau selesai di tengah masa kontrak, bagaimana kelanjutan? Apakah otomatis berhenti atau pekerja tersebut harus melunasi sisa kontraknya? Pertanyaan bagus, Kak Arum. Pertanyaan saya adalah tipe kontraknya apa dulu, Kak? Nah, ini tadi. Kita tadi bahas soal PKWT, PKWTT. Ya kan? Kalau saya ngomongin PKWT, pekerja kontrak ya, kerja waktu tertentu. PKWT itu setiap pekerjaannya, setiap kontraknya selesai, akankah itu diperpanjang atau enggak, itu berhak mendapatkan, undang-undang mengamanahkan, berhak mendapatkan uang kompensasi. Uang kompensasinya itu adalah 1 bulan gaji untuk bekerja selama 1 tahun. Ya, jadi kalau yang tadi Kak Anissa sebutkan ini Kak Dwi Arum sebutkan ini kerjanya tadi berapa? 2 tahun ya? Iya, Kak. Ya, kalau kerjanya itu 2 tahun, berarti begitu kontraknya selesai 2 tahun, itu dibayar uang kompensasi. Tapi kemudian di tengah-tengah nih berhenti. Nah, undang-undang juga mengamanahkan bahwa siapapun yang memutus kontrak di tengah jalan, siapapun yang memutus kontrak di tengah jalan untuk PKWT, diwajibkan untuk membayar sisa kontrak. Jadi, misalnya yang bersangkutan ini sudah dikontrak selama 1 tahun 6 bulan. Ya, kemudian proyeknya berhenti di tengah-tengah, mau nggak mau yang bersangkutan itu kontrak diputus. Jadi yang bersangkutan punya hak untuk mendapatkan uang kompensasi ya untuk masa kerja dia yang 1,5 tahun ditambah sisa kontraknya dia berapa? 6 bulan kan? 6 gaji selama 6 bulan yang belum dibayarkan sampai kontraknya itu selesai di 2 tahun. Kira-kira gitu Kak Dwi Arum. Ya. Oke, Kak Dina. Makasih, Kak. Pertanyaan bagus loh. Ini aku apalagi? Aku pernah disuruh pilih ijazah tahan atau gaji dipotong. Kak Nia nanti dikembalikan padahal posisi jadi aku lebih baik. Ya itu adalah apa Kak Nia?
masing individual kita punya hak untuk punya akses kepada personal dokumen kita sendiri, apalagi itu ijazah. Ya, jadi apa itu adalah pilihan yang bijak, Kak Fikri. Masa probation apabila mengundurkan diri biasanya kena denda atau tidak ya, Kak? Masa probation, kalau yang namanya masa probation berarti dia kontraknya permanen ya, Kak. Kalau kontrak permanen itu nggak ada kena denda, nggak harus nggak harus bayar sisa kontrak, ya, gitu. Jadi nggak ada yang harus dibayar oleh si pegawai kalau dia mengundurkan diri di masa probation. Kak Cassandra, oke. Ngomong-ngomong ya teman-teman ya, tadi ada waktu saya ngobrol cerita tentang pertanyaannya dari Kak Arum itu yang 2 tahun. Saya sebutkan bahwa Kak Okta, ngomong-ngomong kalau saya ngomongnya kepanjangan saya diingetin. Saya sebutkan bahwa siapapun, kita ngomongin PKWT ya lagi ya, siapapun yang memutus kontrak kerja itu punya kewajiban untuk membayar sisa kontrak. Nah, teman-teman yang nanti atau sekarang sedang di dalam kontrak PKWT atau fixed term, ingat-ingat kalau resign, nah itu ada sisa kontrak gitu. Sebelum melakukannya, sebelum submit resignation, coba ditanya sama HR-nya. Ini kira-kira kalau aku resign, aku harus bayar sisa kontrak nggak? Ya, jadi apa namanya, be mindful ya, diingat-ingat terkait itu. Oke, kita lanjutkan dulu, ini jam berapa ya? Sip, kita lanjutkan dulu terkait onboarding. Kontrak udah beres, sudah ditanda tangan, terus start date-nya sudah ada, gitu ya. Start date-nya sudah ditentukan. Nah, datanglah hari pertama kandidat ini kemudian mulai bekerja. Kalau untuk kalian nih, untuk teman-teman, di hari pertama itu apa sih sebenarnya yang kalian harapkan? Silakan di chat box. Hari pertama nih sebenarnya kita ngarepinnya apa sih? Kalau kita masuk kerja hari pertama kantor baru, kita tuh ngarepinnya apa sih? Onboarding itu kenalan. Exactly, Kak Sarai. Ya kan, onboarding itu training. Oke, Kak Dea. Onboarding itu isinya apa sih, Kak Cassandra? Disambut ramah, ya. Sekali disambut dengan baik dengan kalau lah udah makan aja Kak. Belum gajian loh Kak, gaji pertama belum. Nggak ada Kak, paling harapannya kenalan. Nah, itu dia ya, perkenalan budaya Kak Binta. Betul sekali. Jadi yang diharapkan sebenarnya hal-hal yang lagi ya praktikal ya gitu. Diharapkan kita bisa dikenalin sama tim, disambut baik gitu. Kemudian training tadi kalau kata Kak Dea, kalau nggak salah Kak Dea ya, itu lebih kepada induction. Sebenarnya saya dikasih tahu dong bisnis prosesnya nih di kantor ini kayak gimana gitu. Kalau mau filing ya kan itu kayak gimana. Ini divisi ini ngapain sih kerjanya, divisi itu kerjanya gimana gitu kan. Dan juga perkenalan budaya itu tadi ya. Jadi culture-nya tuh sebenarnya kayak gimana. Tuh sekali. Gimana kalau di hari pertama kamu langsung bekerja tanpa berkenalan sama sekali dengan anggota tim? Waduh, gimana itu? Canggung, betul. Betul ya. Awkward, bingung, ya kan? Jadi banyak tanya juga mau tanya kemana Kak Dea, yang ada kita ngebatin sendiri karena itu belum dikenalin sama timnya. Apa ini terkait sama menyiapkan dan melakukan onboarding. Tujuannya onboarding yang menyeluruh terhadap organisasi itu segala macam ya, tentang peraturan perusahaan, tentang budaya kerja, tugas, terus tanggung jawab ya. Jadi
Nah, kita ini admin HRGA ini punya andil yang sangat besar di dalam onboarding. Yang dilakukan di dalam onboarding adalah ini, kita memperkenalkan organisasi kita, share peraturan perusahaan, terus kita share juga tentang organisasi org chart-nya kita. Jadi ini kita ada di sini nih, this is one dot dan this is me. Terus di atas aku siapa, di temenku sebelahnya sini siapa, sebelah sininya siapa. Kemudian di divisi lain ini ada siapa, di sini ada siapa, dan di atas sana ada siapa. Nah, kita harus ngerti, punya bayangan kita itu di dalam organisasi itu ada di mana sih, dan dibandingin sama ya kan yang lainnya di dalam organisasi itu penting banget. Kemudian perkenalan dengan staff lain ya kan, dan ada formulir-formulir yang harus diisi. Jangan lupa teman-teman, kayak asuransi misalnya, terus apalagi ya, ya laptop. Nah ini dia serah terima ya kan, laptop, ID card, kartu akses. Besok kalau balik lagi aku gimana kalau belum dapat kartu akses, hal yang seperti itu ya. Kantinnya sebelah mana, food courtnya sebelah mana. Terus kalau ada apotek, yang penting itu adalah toko kopi ya teman-teman ya. Sebenarnya sama apa tuh namanya, Family Mart gitu kan, itu ada di sebelah mana, itu penting banget nih. Itu di apa namanya, termasuk di dalam onboarding. Nah nih teman-teman ya, kira-kira sebentar, kalau misalnya onboarding itu sebenarnya itu individual atau grup sih? Kalau menurut teman-teman? Grup? Ada yang lain? Kelompokan? Ada yang lain? Nah, itu tergantung ya teman-teman ya. Jadi kalau rekrutmennya besar, kalau misalnya eh, informasinya itu terkait dengan apa namanya, pengenalan organisasi, jadi masing-masing unit ini kerjaannya ngapain sih gitu kan, atau bisnis proses ya kan, kalau mau procurement itu kayak gimana gitu kan ya, terus kalau apa finance itu kerjanya seperti apa gitu kan ya, itu semua bisa dibuat menjadi satu meeting besar atau grup. Tapi kalau baru Senin Minggu ini, Senin Minggu kemarin ada satu, Senin Minggu ini ada satu, terus tanggal 6 Mei besok ada satu, tanggal 10 Mei besok ada satu. Nah, untuk formulir-formulir kepegawaian, untuk fasilitas kantor, ngebagi laptop, ID card, ya kan, terus pengenalan lingkungan kantor gitu ya, itu jangan ditungguin sampai banyak dalam satu grup ya. Silahkan dilakukan hari itu juga gitu. Sehingga eh, apa yang bersangkutan ini, teman-teman baru ini bisa langsung kerja gitu. Jadi kayak laptop segera dibagikan. Kalau saya biasanya saya schedule dengan IT itu pagi-pagi jam 9 sama IT dulu. Sehingga dia punya laptop, dia punya ID card, dia punya kartu akses. Seperti itu. Kemudian ketemu sama saya dari HR-nya itu biasanya jam 10 pagi gitu. Sendiri nggak apa-apa, sendiri gitu kan. Apa supaya dia tahu gitu, supaya dia tahu, dia nggak usah nunggu lama untuk ngerti tentang peraturan perusahaan yang terkait sama HR gitu. Kemudian pengenalan lingkungan kantor, biasanya ada nih teman dari kantor itu, salah satu teman yang kemudian ngajak muter gitu ya. Yuk yuk turun yuk, lihat nih food courtnya ada di mana ya kan. Terus di mana ada seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan individual dan harus dilakukan saat itu juga di hari pertama, pagi pertama dia datang, atau ada juga yang bisa dilakukan di grup ya. Oke. Nah, ini Kak Okta. Kak Okta, Iya Kak, ini bisa dibikin homework nggak? iya Kak, ini dibikin homework aja nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Ini mau dibikin homework atau dikerjain atau dan kita apa namanya, diskusi lebih banyak kalau teman-teman masih punya pertanyaan, atau kita ke breakout room untuk nyobain ini. Silakan teman-teman, lebih manfaat yang mana untuk malam ini? Kita punya waktu tinggal sekitar 10 menit lagi. PR. Yes, sip.
Sip, HW. Homework aja ya. Siap. Oke ya, Kak Okta. Thank you. Sip. Nah, ada pertanyaan yang lain nggak nih, teman-teman? Dari yang tadi kita obrolin. Saya nge-rap ya, kecepatan. Silakan loh kalau ada yang masih mau ditanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang balik nanya. Tadi kita ngobrolin beberapa hal, ya kan, yang akan teringat sama teman-teman setelah malam ini yang mana? Banyak. Oke, Kak Sarai, sebutkan satu. Kontrak kerja. Oh, ya, kontrak kerja ya, PKWT. Yes, Gadesti. Penting banget itu. Apa tadi? Hmm. Kak Nia, apa yang bikin berat job desk dari HRGA ini ya, Kak? Apa ya, teman-teman? Menurut Kak Nia apa, Kak? Yang bukan berat ya, tapi yang paling challenging. Kalau menurut teman-teman nih, ya, bukan cuma Kak Nia, yes, itu salah satunya ya. Paling lebih kompleks ya, Kak Nisa. Hmm, gitu. Ya, itu yang apa challenging-nya mungkin itu ya karena kompleks karena itu apa bersangkutan dengan banyak banyak hal. Hmm, proses rekrutmen kalau dari Kak Nia, iya ada. Proses rekrutmen itu kalau end to end tuh jadi panjang ya Kak ya. Kalau kita ingat diskusi pertama adalah tentang bikin loker. Tiba-tiba malam ini kita bikin kontrak. Ya Kak ya. Cuman oleh karena itulah kita bagi tuh tiga. Sebelum seleksi, saat seleksi, sesudah seleksi. Gitu. Sebentar. Oke. Tadi saya banyak ketinggalan. Kak Ayu dulu. Mau tanya Kak, biasanya kan anak fresh grade gitu nggak punya NPWP? Nggak. Mereka harus ngurus sendiri. Ya, NPWP itu harus didaftarkan sendiri sama yang bersangkutan karena nanti dia juga yang akan lapor pajak sendiri ya Kak. Kita cuma berikan dari finance itu biasanya akan berikan bukti potong aja. Jadi dia harus ngerti ini untuk berhubungan dengan kantor pajak itu gimana. Ehm, Oke, Kak Monik, misal kita nih ikut pelatihan. Nah, untuk bisa terjun langsung sebagai staff HR, bisa nggak Kak? Atau sebaiknya mulai dari adminnya? Kalau dari admin HR GA itu sebenarnya sudah langsung jadi staff HR Kak, gitu. Dan itu dapat exposure sangat amat banyak terkait sama HR, sama prosesnya HR. Kalau Kak Monik sudah apa paham ya, ini kita ngomongin rekrutmen ini udah 2 minggu gitu ya. Nah, itu tuh juga udah bagian dari HR. Kalau Kak Monik mau langsung terjun sebagai staf HR ya bisa gitu. Cuman mungkin job desk-nya adalah masih job desk admin gitu. Apa HR itu kan banyak ya, banyak apa namanya aspek-aspeknya ya. Satu rekrutmen itu eh, yang paling sering kita bahas gitu kan. Compensation and benefit itu juga HR dan kita perlu belajar lagi kalau untuk nyemplung ke situ. Kemudian learning and development itu juga HR gitu ya untuk training manajemennya itu. Terus apa dari onboarding yang sekarang di paling ujung ada offboarding. Nah, ini juga HR gitu loh. Jadi sebenarnya admin memang mulai dari admin HRGA itu adalah zona aman untuk mulai dan juga untuk belajar sehingga kemudian kita dapat berbagai macam pengalaman yang lebih banyak untuk eh, apa naik level di HR gitu. Kak
Pak Sarai, Kak, pada masa probation gitu, apakah ada perjanjian kerja khusus? Nggak ada sih, Kak. Biasanya perjanjian kerjanya sama. Ingat ya, probation adalah PKWTT kan, ya itu kontraknya ya itulah gitu. Tapi disebutkan di situ masa probationnya berapa lama gitu. Ya. Kemudian Kak Anissa, Kak, kalau ada kandidat yang belum, sedangkan yang harus submit, boleh nggak sih salah satu dokumen menyusul? Pertanyaan bagus. Sebenarnya sih nggak kenapa-napa ya, gitu. Asalkan, tapi biasanya kita nggak bisa bayar apa segera. Ya dia bisa mulai kerja, kita bisa mulai apa namanya bikin kontrak ya. Mungkin NPWP-nya masih kosong gitu kan. Kalau dia harus mulai segera ya, gitu. Dia harus mulai segera, NPWP-nya belum punya, masih diurus gitu kan. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya nanti begitu NPWP-nya muncul, udah selesai ya kan, itu kontrak kita amandemen, kita masukkan nomor NPWP. Tapi lagi yang bersangkutan harus tahu, kandidatnya harus tahu bahwa kalau belum ada informasi atau NPWP ini ya, itu kita nggak bisa proses gaji gitu. Jadi baiknya disegerakan gitu. Yes. Tadi balik lagi ya. Apa tadi? Oke. Superhero ya Kak Sarah ya. Tapi seru loh Kak. Maksudnya kita dapat pengalaman dari berbagai macam aspek ya. Gitu. Em, jadi HR itu, jadi HR bukan cuma apa namanya? Jadi admin HR, sorry. Itu tentunya harus bisa ya kan, satu, baca baca eh, sorry, bikin Excel ya kan, Google Sheet, kemudian harus bisa statistik gitu ya. Sorry, saya nakutin kalau bilang statistik, tapi analisis dari situ gitu, itu menarik sekali loh. Kemudian kita bisa apa, ngerti dikit-dikit tentang perundang-undangan tadi ya, seperti kita bahas gitu kan. Satu hal lagi nih, satu hal lagi, yaitu harus bisa komunikasi, ya kan. Nah, itu informasinya banyak banget teman-teman, percaya deh kalau yang namanya ngurusin orang itu selalu menarik ya, gitu. Apa namanya, informasinya banyak banget. Satu hal, jangan lupa jadi HR, mau jadi adminnya, mau jadi manajernya, mau jadi direkturnya, dimanapun, jaga kerahasiaan. Ingat, kita punya akses ke begitu banyak personal information. Ya kan? Gajinya dia, gajinya si A, si B, si C, saya tahu, kita tahu. Bentukan kontraknya, ya kan? Kemudian berapa banyak anggota keluarga dependennya, segala macam. Nanti nih kalau teman-teman ngurusin asuransi, terus klaim asuransi masuk ke teman-teman, kalian punya akses kepada informasi siapa sakit apa. Nah, itu saat itu informasi banyak sekali, informasinya sensitif, ya kan? Yang harus dijaga ada. Karena dia Kak rata-rata tuh nyari dari psikolog. Kalau kita bukan psikolog nggak apa-apa. Karena dia, saya juga bukan psikolog gitu. Jadi kalau psikolog itu biasanya lebih ke, jadi kalau misalnya kita punya rekrutmen gitu ya, terus ada tes psikologi gitu. Nah, yang harus bisa memberikan memberikan tes itu bukan mengadminister ya. Kalau kita cuman jadwalin aja nggak apa-apa, tapi yang bisa memberikan tes itu dan kemudian membaca hasilnya itu harus adalah orang-orang yang bersertifikasi, antara lain psikolog. Nah, psikolog itu iya, disitulah perannya. Sementara yang lain gitu kan, itu harus yang lain itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Amin. Amin ya Kak Nadia. Ini aku tadi ke masih tracker ya Kak Monik. Iya, tanda tangan perjanjian itu rahasia. Hati-hati, nyimpen
dokumen, ya kan? Itu juga nih saya harus apa? Alhamdulillah teringat untuk mengingatkan teman-teman gitu kan. Jadi ini apalagi kita admin itu hard copy misalnya bertebaran di meja. Nah, hati-hati kalau mau step out misalnya ke mana? Ke toilet atau mau makan siang, semua dokumen itu dirapikan at least dibalik sehingga tidak terbuka di meja kita. Laptop kunci ya, jangan dibiarkan terbuka di tanpa kalau nggak ada kita di meja gitu. Dan itu memerlukan pembiasaan gitu. Sebenarnya eh, sebagai apapun ya kita bekerja ya, itu kita punya kewajiban untuk menjaga informasi organisasi kita ya seperti itu ya. Ada lagi teman-teman tadi yang paling kompleks itu. Yang 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 paling diingat apa nih teman-teman? Kontrak kerja, PKWT, kontrak kerja kalau dari kakak-kakak tadi yang tadi. Ada lagi nggak? Kak mau tanya, kalau di swasta gitu aku sering dengar masalah gaji karyawan, meskipun jabatannya sama. Kalau tunjangannya kan mungkin, tapi kok kalau gaji bisa beda. Gaji itu jadi gini, gimana ya saya ceritanya? Oke, jadi satu satu job desk, ya misal admin HRGA, satu job desk itu eh, apa? Itu ada range-nya. Oke, kalau kalau admin, ya kan? Admin itu misalnya ya, range-nya itu adalah dari em, mulainya dari UMP, misalnya di UMP Jakarta sampai 10 juta tadi Kak. Siapa Kak? Monik menyebutkan misalnya seperti itu. Kemudian apa yang bikin ada orang yang gajinya 5 juta, ada orang yang gajinya 10 juta padahal sama-sama admin gitu. Nah, itu adalah salah satunya gitu kan adalah banyaknya pengalaman. Kalau dia pengalamannya lebih banyak seperti misalnya dia udah ya kan 10 tahun jadi admin gitu kan. Dia justify untuk diberikan gaji yang lebih besar daripada yang fresh grade misalnya yang baru mulai. Kira-kira gitu Kak. Kak Anissa, mana tadi? Kalau posisi admin menggunakan fasilitas kantor pakai laptop pribadi Kak. Kalau laptop pribadi nantinya khawatir hang. Betul sekali Kak Anissa. Biasanya di mudah-mudahan ya organisasi tempat teman-teman bekerja juga demikian menyediakan fasilitas kantor berupa laptop gitu. Karena memang kalau laptop pribadi kan ya kekuatannya kan ya memang untuk kebutuhan pribadi ya, bukan untuk kebutuhan kantor gitu. Kira-kira gitu. Sip. Oke, udah jam 9 lewat. Terima kasih banyak teman-teman. Eh apa em, saya senang banget hari ini banyak banyak sekali pertanyaan bagus dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk teman-teman bawa dan kemudian menjadi apa ya modal untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih teman-teman. Kak Okta, saya kembalikan ke Kak Okta. Baik, terima kasih banyak ya Kak Dina atas materinya hari ini. Ini materi malam ini tuh penutup materi dari perekrutan HR ya teman-teman. Mulai hari Kamis nanti kita udah mulai materi baru. Nah, aku juga mau reminder, di minggu ini kita kelasnya ada 3 hari ya. Di hari Senin, Kamis, dan Sabtu gitu. Nah, sebelum aku tutup kelasnya, teman-teman jangan lupa untuk isi presensi dan jangan lupa juga yang belum melakukan role play interview bareng tutor, segera dilakukan ya teman-teman karena maksimal banget itu besok. Dan role play interview ini juga nanti digunakan sebagai bahan pertimbangan tim magang untuk memplotting tempat magang buat teman-teman yang paket 2 dan paket 3. Nah, dari aku cukup sekian. Sekali lagi terima kasih ya Kak Dina. Thank you teman-teman udah hadir hari ini. Selamat malam, selamat istirahat semuanya.